2. Saya ambil tema Matius 22. Bang, masih jinnya. Bang, suaranya bang. Oh iya. Iya, iya. Apa tuh? Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tolong saya minta Kadina, ada Kadina? Oh, ya udah nggak ada berarti. Tolong Kak Perdi bacain Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kak Perdi, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kak Per, Matius 22. Dari mana? Matius 22 Bentar. ayat 37. Matius 22. Ya, ayat 37 sampai 40. Bentar ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 27 sampai 38 ya. 37 sampai 40. Udah dengar nggak suara aku? Dengar, udah baca. Silakan. Oke. Jawab padanya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Amin. Lanjut. Sampai 40. Lanjut. Allah. Oke. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Tema hari ini sangat familiar dalam kehidupan kerohanian kita. Tema hari ini memiliki kasih yang mula-mula. Apa itu memiliki kasih mula? Ketika kita baru menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita harus memiliki namanya kasih mula-mula, yaitu kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Amin. Banyak anak-anak muda tidak memiliki kasih mula-mula. Oh, pertama melayani, berapi-api, tiba-tiba sesudah seterusnya kendor. Amin. Tetapi kita pelajari, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu yaitu kasih yang dimulai dari nol. Yang dari asal kita masuk Kristen atau asal kita masuk gereja. Amin. Pertanyaan dalam kerohanian kita, apakah kita memiliki kasih mula-mula waktu pertama kalian dibaptis, waktu kalian menerima Tuhan? Amin. Kalau kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, hidup yang kita gunakan sekarang harus berapi-api terus. Amin. Sejauh manapun kita harus memiliki kasih mula-mula. Tapi pertanyaan dalam kerohanian kita, apakah kita memiliki kasih mula-mula di dalam hidup kita? Apakah hidup kita sudah hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan? Amin. Kalau hidup memiliki kasih mula-mula, harus memiliki pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki pertobatan di dalam hidup kita, milikilah kasih mula-mula. Artinya, kasih mula-mula itu harus tulus. Contoh, jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Contohnya gini, kita mementingkan pasangan kita daripada Tuhan. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita memiliki kasih mula-mula, hidup kita kudus, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dalam sebuah hubungan itu pasti ada. Amin. Tapi kalau kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, contoh kita mau mempunyai pasangan, kita harus benar-benar kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya saat benar-benar, di saat butuh doang kita datang kepada Tuhan. Di saat susah, di saat kita berhasil, kita tidak datang ke Tuhan. Salah. Tapi kalau kita memiliki kasih mula-mula itu benar-benar bertobat sejati. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah memiliki kasih mula-mula? Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula yang didasarkan oleh Tuhan. Amin. Artinya, ketika sebuah kehidupan kerohanian kita harus memiliki kasih mula-mula, yaitu kepada Tuhan. Memiliki kasih mula-mula bukan hanya pelayanan kita, tetapi kasih mula-mula kepada Tuhan itu memiliki dasar cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Artinya kita memiliki cinta mula-mula. Kalau kita memiliki cinta mula kepada Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh, amin,
Ketika kita sudah menerima Tuhan, ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah pelayanan, benar-benar memiliki kasih mula-mula. Amin. Loh bang, kenapa tema hari ini keras? Ya, karena saya nggak mau temanya yang abal-abal, tema-tema yang biasa-biasa. Tapi tema yang saya mau sadarkan, kita harus sadar, kita itu orang sudah menerima Tuhan, kita sudah pelayanan, tapi kita harus memiliki kasih mula-mula. Ketika kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, kita akan dipromosikan Tuhan. Apa tuh dipromosikan? Kita benar-benar melayani Tuhan. Amin. Bukan karena banyak pelayanan kita yang Tuhan cari, bukan karena hebat kita, bukan gak bangga kita. Apakah kita sudah memiliki kasih mula-mula? Bentar guys, ini kok speknya kok ada yang jenut-jenut suaranya, ada yang dibisukan. Kak Dina tolong. Oke, apakah kita sudah memiliki kasih mula-mula? Kalau kita sudah memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, kita sadar bahwa kita milik Tuhan. Amin. Artinya benar-benar mengikut Tuhan, ya benar-benar pelayanannya benar-benar. Milikilah cinta Tuhan, milikilah cinta mula-mula. Amin. Bukan karena pasangan kita mengikut Tuhan, bukan. Tapi benar-benar memahami bahwa memiliki kasih mula-mula, cinta dengan Tuhan, itu dasar dari kehidupan. Amin. Tuhan tidak mencari orang yang benar hebat. Tuhan tidak mencari itu. Tuhan mau kita miliki cinta mula-mula. Amin. Ingat, kita semua sama saja. Semua sama aja di mata Tuhan. Amin. Tapi kita harus sadar, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Artinya, kalau kita memiliki kasih mula-mula, kita harus memiliki cinta akan Tuhan. Memiliki dasar itu cinta akan Tuhan. Amin. Kita jujur aja, kita itu dari debu ke debu. Amin. Bakal kembali lagi. Arti kalau kita memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan, kita harus memiliki dasar, yaitu milikilah cinta mula-mula kepada Tuhan. Amin. Di sini sudah ada yang mengerti. Hari ini saya nggak mau khotbah. Artinya milikilah cinta mula-mula. Amin. Kalau benar-benar kita bertobat kepada Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar omongan, tapi bukti dari kenyataan. Kalau benar-benar kita bertobat kepada Tuhan, miliki cinta mula-mula, dimulai dari karakter kita harus diubahkan. Amin. Kalau didasarkan cinta mula-mula hanya maaf kata, wah saya cinta Tuhan, tapi kalau tidak sesuai dengan perkataan, dengan karakter kita, nol. Amin. Lebih jelas nanti kalian buka Matius 7 ayat 21-23. Itu jelas, nanti kalian baca di rumah. Amin. Artinya kalau kita sudah melayani Tuhan, milikilah kasih mula-mula, supaya kita on fire, berapi-api dalam Tuhan. Nah, kenapa kita melayani ya begitu-begitu saja? Karena tidak memiliki kasih mula-mula. Amin. Kalau kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, cinta mula-mula, hidup kita bukan sekedar rutinitas ibadah, rutinitas ke gereja, rutinitas pelayanan. Bukan. Tuhan nggak nyari itu. Tuhan mau benar-benar milikilah kasih mula-mula. Amin. Saya bertobat menerima Tuhan itu 2008. Amin. Dan bisa melayani sampai sekarang. Kenapa? Karena saya memiliki kasih mula-mula. Dan benar-benar memiliki sebuah komunitas, yaitu LWC dulu. Yaitu 2018. Amin. Di sini ada admin-admin saya, nanti tahu semua. Artinya, kalau kita memiliki kasih mula-mula, ya miliki dasar, yaitu cinta akan Tuhan. Itu hukum pertama, cinta akan Tuhan. Hukum yang kedua itu adalah, hukum kasih adalah cinta diri sendiri dan sesamanya. Apakah kita mencintai diri kita dan sesamanya? Kalau kita mencintai diri kita, cintailah sesamanya. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa pelayanan kita sekedar rutinitas? Karena tidak memiliki kasih mula-mula. Kalau kita memiliki kasih mula-mula di dalam hidup kita tidak bergantung kepada manusia, tetapi hidup kita bergantung pada kasih mula-mula, cinta pertama Tuhan. Amin. Oke, lanjut.
Ini ntar ibadahnya sampai jam 9 ya. Lanjut. Oke. Mengapa orang Kristen harus memiliki kasih mula-mula? Mengapa? Kita harus belajar. Yang pertama, kasih membentuk hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Artinya kasih membentuk hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki kasih Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar wajar. Amin. Karena kenapa? Karena kalau kita memiliki kasih mula-mula, hidup kita bukan memikirkan kita lagi. Hubungan kita dengan Tuhan harus benar-benar. Saya jujur aja beberapa hari ini banyak yang harus saya doakan, doa pagi ini. Karena pelayanan saya bukan hanya di sini, tapi saya pelayanan itu untuk Tuhan. Saya harus memiliki pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, gini, Bapak yang di dunia aja bisa mencintai kita, apalagi Bapak yang di surga. Amin. Artinya, kalau kita benar-benar memiliki kasih mula-mula, cintakan Tuhan, benar-benar mau bertumbuh dalam Tuhan, harus memiliki kasih mula-mula. Amin. Gini ya, pelayanan boleh, saya nggak larang pelayanan. Tetapi kalau tidak ada memiliki kasih mula-mula, sama aja nol di hadapan Tuhan. Karena bukan saya yang ngomong, ada ayatnya. Jadi jangan main-main kasih mula-mula itu. Artinya kalau kita mencintai Tuhan, cintai dari diri kita sendiri. Cintai akan Tuhan. Benar, saya mau bertobat Tuhan. Saya benar-benar mau doa pagi, doa, satu duso, doa. Semuanya. Amin. Itu yang pertama, membangun hubungan, kasih membentuk hubungan kita mendalam dengan Tuhan. Kita harus membentuk. Amin. Kalau kita mempunyai kasih mula-mula, kita harus sadar bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, bilang. Amin. Kita sadar pelayanan itu bukan sekedar pelayanan ke gereja, sekedar ke gereja, apa-apa ya. Itu mah bukan. Tapi kalau kita memiliki kasih mula, cepat ibadah pagi, ayo kita datang ibadah, ayo pelayanan, ayo siap. Di mana? Itu yang kasih mula-mula. Amin. Yang kedua, kasih kepada Tuhan mempengaruhi kasih dengan sesamanya. Nah, dengan sesamanya termasuk pasangan kita, orang tua kita, dan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Amin. Saya pelayanan itu dari 2020 online melalui LWC sampai sekarang. Dari blessing sampai ini komunitas ini sampai komunitas ketiga, saya melayani Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, bukan sekedar ucapan, tapi benar dari karakter kita. Amin. Itu yang kedua. Kasih kepada Tuhan mempengaruhi kasih dengan sesamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih Tuhan adalah perintah utama. Amin. Bicara kasih itu ada perintah dari Tuhan. Bukan dari Bang Kur, bukan dari Kadina, bukan dari Bang Juan, bukan dari Bang Kris. Tapi itu perintah dari Tuhan. Amin. Kalau itu perintah dari Tuhan, apa harus kita lakukan? Harus dilakukan. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana respon kita memiliki kasih mula-mula? Caranya satu, responnya adalah bertobat jika mulai kehilangan kasih mula-mula. Kita harus benar-benar bertobat kalau kita memiliki kehilangan kasih mula-mula. Amin. Cinta mula-mula. Kita udah pelayanan, kita udah pimpin ujian, kita udah semuanya. Tetapi kalau tidak memiliki kasih mula-mula, sama aja nol. Amin. Artinya benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita benar-benar bertobat dari Tuhan, dimulai bertobatan sesungguh, itu harus ada sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kenapa saya belajar tema hari kasih mula-mula? Kita harus belajar karena cintakan Tuhan itu dimulai dari awal. Amin. Sehebat apapun, ada yang lebih hebat lagi, yaitu Tuhan kita. Amin. Bukan kita udah pandai, wah kita udah pandai, wah kita udah hebat melayani, wah kita udah terkenal, wah kita udah promosikan Tuhan. No, Tuhan tidak mau itu. Sehebat kita, masih ada yang lebih hebat dibanding kita. Amin. Jadi kalau kita memiliki kasih mula-mula, itu benar-benar belajar rendah hati. Amin. Mau dibentuk
Saya dari jujur aja saya belajar dari Pak Stephen. Bisa membimbing sampai sekarang. Amin. Yang pertama, bertobat jika mulai kehilangan kasih mula-mula. Amin. Yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Kenapa kita harus taat? Karena kita butuh Tuhan. Bilang, kita butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Semuanya butuh Tuhan. Amin. Saya, Bang Juan Gea, terus Bang Juan Kristanto, Kak Resdiana, Kak Dina, hanya membimbing kalian supaya kalian maju gimana caranya. Amin. Kita itu manusia biasa, masih banyak kelemahan dan kelebihan, kekurangan. Jadi kalau kita mau pelajari kasih mula-mula, cintakan Tuhan, wow, itu sangat gampang bagi dia omongin, tapi susah dilakukan. Kenapa? Harus sesuai dengan perbuatan kita. Amin. Yang ketiga, menjaga kedekatan dengan Tuhan. Menjaga kita dekat dengan Tuhan, supaya kita terus dekat kepada Tuhan. Milikilah kasih mula-mula, milikilah cintakan Tuhan, maka kalian akan bertumbuh. Amin. Intinya kalau oke, lanjut. Apa dampaknya ketika kita miliki kasih mula-mula? Ada dampaknya. Yang pertama, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki kasih mula-mula, kita selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku benar-benar sangat rindu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, aku bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Itu yang pertama. Kedua, ketaatan yang penuh kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Kebahagiaan yang sejati ketika kita memiliki pertobatan yang benar-benar sungguh-sungguh, miliki cinta mula-mula. Amin. Yang ketiga, iman yang bertumbuh dan tidak mudah goyang. Ketika kita memiliki kasih mula-mula, kita memiliki iman yang bertumbuh dan tidak pernah goyang. Amin. Saya jujur aja, saya Bang Juan, Resdiana, Kadina, semuanya itu semuanya kita bisa dipromosikan Tuhan, itu memiliki kasih mula-mula. Amin. Saya pun juga termasuk masih ada banyak dosa. Semua manusia berdosa. Amin. Yang keempat, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita memiliki kasih mula-mula, hidup kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Intinya, memiliki kasih mula-mula membawa hidup yang penuh damai, iman yang kuat, pelayanan yang bersemangat, dan kasih yang nyata kepada sesama. Kalau kita memiliki kasih mula-mula, kita bisa on fire. Terus ada lagi, membawa hidup kita penuh damai, dan seterusnya. Amin. Pada intinya, kalau kita mau benar-benar memiliki kasih mula-mula, kita minta kepada Tuhan. Minta aus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asta hatiku, ku rindu menyenangkanmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasta hatiku, ku rindu menyenangkanmu. Panggil namanya Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya
bagiku. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Bagi yang mau benar-benar memiliki kasih mula-mula, angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangan di dada ya kayak gini. Haleluya. Bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Milikilah cinta mula-mula kepada Tuhan. Haleluya. Oh, glory Yesusku, mari sembah Dia, Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya minta Kak Dina bersedia berdoa firman. Silakan Kak Dina. Kak Dina, silakan. Oke, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan